Ya Habibi ya Muhammad. Yaitu datangnya dari Akhina Rusdi dari Rondo Kuning. Ustaz, bagaimana cara menghadapi rasa malas sholat atau menunda-nunda sholat, katanya Ustaz? Orang akan senang untuk sholat atau apapun, baik baca Quran, berzikir, ketika dia merasakan nikmatnya ibadah tersebut. Karena malas itu berhubungan dengan nafsu. Dan nafsu kita, watak nafsu kita itu, jika dia tidak menikmati apa yang kita lakukan, maka dia nggak mau. Hufatil jannatu bil makarih. Ketika dia tidak menikmati, dia nggak mau. Apapun itu nafsu. Walaupun tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ada makanan, bagi orang enak, bagi dia nggak enak, maka dia nggak mau makan. Kenapa? Kok nggak mau? Karena dia tidak menikmati. Walaupun itu manfaat bagi dirinya, nafsu nggak ngurus. Nafsu yang penting nikmat. Tidak melihat itu manfaat apa enggak, obat, jamu. Nafsu nggak mau. Kenapa? Pahit, nggak enak. Maka perlu kita paksa, karena obat ini bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu, ketika seseorang itu bisa menikmati sesuatu, maka nafsunya mendorong untuk melakukannya. Berapa banyak kita lihat orang larut dalam permainannya. Permainan. Contoh, kalau kita lihat catur, apa sih nikmatnya main catur ini apa? Kayu dibentuk kuda, dibentuk raja, dibentuk ini, dibentuk itu, dibuat permainan. 1 jam main catur itu. Selesai main lagi, selesai main lagi. Apa nikmatnya? Dohir, akal nggak ada, tapi karena nafsu suka menikmati itu, maka jadilah itu kesukaan dan bisa dilakukan. Rokok bagi yang merokok, apa sih nikmatnya rokok? Awalnya nggak ada. Semua orang yang merokok diawali dengan batuk dan pusing dan pilek. Pusing, pilek. Artinya apa? Memang tidak enak merokok itu, tapi karena dipaksa. Kemudian dikasih propaganda, kalau kamu rokok, kamu laki. Yang sesungguhnya lelaki adalah orang yang rokok. Kemudian dibuat pria sejati, sehingga lama-lama menikmati. Ketika udah menikmati, dikejar itu rokok. Bahkan tidak takut penyakit yang akan ditimbulkan dari rokok. Ditulis di pak rokok itu, setiap pak rokok diwajibkan oleh pemerintah untuk menulis bahwa rokok membuat Anda mati, ini. Nggak cukup itu, gambarnya harus dicantumkan sekarang. Yang lobang di sini, yang lobang di sini, yang lobang di sini, nggak takut. Kenapa? Nafsu sudah menikmatinya. Sholat juga demikian. Kenapa kita malas sholat? Karena nafsu kita belum menikmati sholat. Jadi cara untuk kita semangat sholat, paksa nafsu kita untuk menikmati sholat. Cari trik, usaha
supaya nafsu kita menikmati sholat. Ketika nafsu kita menikmati sholat, dan sholat memang nikmat. Nabi SAW ketika ada sesuatu hal, beliau cari hiburannya dengan sholat. Arihni biha ya Bilal. Bilal, kalau sudah Nabi ada masalah, adzan wahai Bilal, hibur aku dengan sholat wahai Bilal. Hiburan Nabi sholat. Hiburan para aulia sholat. Bagaimana tidak? Sholat kita menghadap Allah. Salat kita dialog dengan Allah, Tuhan semesta alam, bukan dialog dengan presiden. Dialog dengan Allah, bukan jadi tamunya presiden, jadi tamunya Allah. Cuma kita nggak merasakan, perasaan itu kecil. Orang yang jadi tamunya presiden, gimana rasanya dia? Akankah dia menunda-nunda? Akankah dia terlambat untuk mendatangi panggilan janji yang sudah ditentukan? Sebelum janji sudah siap di istana dengan semangatnya. Oleh karena itu, cari cara bagaimana kita menikmati sholat. Jika tidak, percuma, Anda pasti akan malas sholat. Jadikan nafsu Anda menikmati sholat. Kalau sudah menikmati, nafsu Anda akan mengajak dan tidak akan malas. Anda akan diajak oleh nafsu untuk sholat. Intinya menikmati sholat. Di mana caranya kita menikmati sholat? Ada beberapa cara. Di antaranya, ketika mau sholat, kosongkan semuanya. Jangan berpikir apapun kecuali sholat. Itu ketika ulama mengatakan orang yang ingin ke kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, jangan sholat dulu, ke kamar mandi dulu, selesaikan semuanya, baru Anda sholat supaya nggak terpikir. Orang yang lapar, jangan sholat dulu, makan supaya nggak kepikiran, kecuali waktunya udah sedikit. Lepaskan semua urusan biar Anda konsentrasi penuh untuk sholat. Yang pertama. Yang kedua, semangat ya ikhwan, semangat waktu sholat. Dimulai dari wudhu, semangat waktu wudhu. Baca doa-doa, hadirkan hati kita waktu wudhu. Basuh muka, baca doa, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku di hari kiamat, dan seterusnya. Basuh tangan, Allahumma hasibna hisaban yasira. Basuh kepala, basuh kaki, mengusap kepala. Kemudian takbiratul ihram dengan semangat, Allahu Akbar. Semangat bisa dikatakan 50% untuk mendapatkan nikmat dalam sholat. Semangat dalam semua ibadah. 50% Anda udah selesai, Anda bisa menikmati. Tinggal 50%-nya khusyuk, menggambarkan bahwa Allah melihat kita dan berusaha memahami makna. Bagi saya 50%-nya semangat. Setelah itu baru khusyuk dan memahami makna. Kita bisa lihat bagaimana orang main bola. Dengan semangatnya dia, konsentrasi penuh dan semangat. Pemain bola itu 1 jam gak merasa capek. Kadang-kadang kakinya kena batu berdarah, lupa, nggak terasa, kecuali selesai main baru terasa sakitnya. Kapan kenanya? Waktu main, tapi nggak terasa. Kenapa? Khusyuk, lupa itu sakit. Semangat, lupa itu sakit. Kita ngalami itu ketika main bola, kena duri, kena batu berdarah, nggak terasa kita. Selesai, kok sakit ya? Kapan kenanya ini duri? Lupa, kita nggak tahu. Selesai main baru terasa. Menikmati karena semangat. Coba pemain bola itu nggak semangat, larinya nggak semangat, nendang bola nggak semangat, dia tidak akan lama main bola, malas, sumpek, karena tidak bisa menikmati.
Seperti orang rokokan tuh. Kalau dia nggak semangat, nggak sampai habis dibuang. Tapi ketika dia semangat, dinikmati, disemangati, tumbuh kenikmatan. Padahal pahit, padahal jelek, padahal penyakit. Tapi karena semangat, yang pahit bisa jadi enak dengan semangat. Apalagi sholat yang intinya nikmat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Semangat. Takbir itu yang semangat. Allahu Akbar. Baca Fatihah yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Yang semangat. Ruku Allahu Akbar. Sami Allah liman. Semangat. Akan muncul nikmat nanti. Apalagi dibarengi dengan khusyuk dan memahami makna. Oh, luar biasa sholat. Sebagian solehin, beliau ditanya, apakah pernah Anda ketika sholat terpikir sesuatu hal? Dia heran, apakah ada hal yang lebih aku nikmati dari sholat sehingga aku harus ingat dalam sholat? Ya, jawabannya, ketika ditanya apakah Anda pernah ketika sholat ingat sesuatu, jawabannya apa? Apakah ada sesuatu yang lebih nikmat dari sholat sehingga perlu aku ingat? Masya Allah. Artinya tidak ada nikmat bagi mereka seperti dalam sholat, sehingga ketika sholat lupa semua. Contoh kemanten baru, ketika malam pertama dia berdua dengan istrinya, ya Allah, ada ingat sesuatu? Ingat kerjaannya, ingat tetangganya, ingat temannya? Nggak ada. HP di silent, dimatikan semuanya. Menikmati dia dengan istrinya di malam pertama, lupa sama semuanya. Kenapa? Karena saat itu saat yang paling dia senangi. Demikian para solehin. Sholat adalah hiburan yang besar bagi mereka, sehingga ketika sholat mereka lupa semuanya. Untuk mencapai hal itu perlu proses. Seperti yang saya katakan tadi, 50% bagi saya kita bisa menikmati ibadah semangat. Bagaimana bisa nikmat sholat ketika kita sholat kita malas? Allahu Akbar. Gak nikmat sholat. Ketika sholat gak nikmat, gak mau nafsu kita ajak sholat. Timbullah malas, mengakhirkan, menunda. Semangat dalam sholat. Kosongkan pikiran, selesaikan semua pekerjaan. Konsentrasi, semangat, khusyuk, pahami arti. Bayangkan Allah melihat Anda. Dan ini bentuk kehormatan dari Allah untuk Anda. Anda diizinkan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan sholat kita lebih baik dan lebih baik, sehingga kita bisa menikmatinya. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insya Allah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insya Allah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.